Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan hidayah Islam dan iman, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini adalah 30 Sya'ban, yang mana besok kita sudah menyambut 1 Ramadan, ya. Yang mana hari ini kita dilarang berpuasa, karena besok kita sudah berpuasa Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di bulan Ramadan tahun ini. Dan pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang 2 hal yang sering kita lakukan di dalam mendidik, yaitu memberi hadiah atau hukuman. Dan kita sudah jelaskan pendekatan mana yang harus kita dahulukan. Kemudian kita juga menjelaskan prinsip ataupun kaidah memukul untuk mendidik. Di antaranya adalah hukuman dalam bentuk pukulan tidak dilakukan sebelum anak berusia 10 tahun. Artinya di atas 10 tahun. Kemudian yang kedua, meminimalisir semampu mungkin hukuman berupa pukulan. Ya, artinya itu adalah alternatif terakhir. Ya, bukan opsi pertama. Ya, begitu anak salah langsung dihukum berupa pukulan. Karena terlalu sering memukul juga akan mengurangi wibawa dan efek hukuman itu. Ya, dan akan membuat anak terbiasa dengan kekerasan. Ya, anak itu terbiasa dengan kekerasan karena hukumannya adalah hukuman fisik berupa pukulan. Maka cobalah diminimalisir, ya, semampu mungkin
hukuman berupa pukulan atau hukuman fisik. Ya. Nabi mengatakan la yujladu fawqa asyrin jaladatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali, ya, kecuali pada hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman ta'zir, peringatan selain hudud, itu maksimalnya 10 kali, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membuat satu peraturan, ya, kepada para guru di setiap daerah. Tidak boleh seorang guru menghukum lebih dari 3 kali. Karena hal itu menakutkan bagi anak. Ya. Yaitu hukuman berupa pukulan. Ya. Nah, dan kemudian yang ketiga, kaidah dan prinsip dalam memukul, ya, dalam memberikan hukuman berupa pukulan adalah pukulan itu hanya mengenai kulit luarnya saja. Tidak boleh sampai kita katakan merusak badannya atau menyebabkan luka atau menembus dagingnya. Maka dari itu Allah mengatakan fajlidu, maksudnya adalah permukaan kulit dari badan manusia. Yang keempat, alat yang digunakan untuk memukul tidak boleh dari jenis yang keras ataupun tajam, ya, atau dengan benda-benda yang menghinakan seperti sandal, sapu, dan semisalnya. Ya, cukup pakai tangan sebenarnya, tidak perlu pakai alat. Ya. Nah, alat-alatnya juga alat-alat yang tidak mencederai, nggak boleh tajam, ya, yang membuat mungkin akan terjadi luka pada badan anak. Kemudian yang kelima, ketika memukul tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi, sehingga pukulan itu tentu saja keras kalau pakai ancang-ancang. Artinya apa? Memukulnya jangan pakai ancang-ancang gitu. Tarik napas dulu, lalu dipukul gitu. Ya, itu namanya memang tujuannya mukul, itu bukan mendidik. Maka jangan pakai ancang-ancang. Artinya di sini dikatakan tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi. Artinya apa? Ya, tujuannya bukan memukul sebenarnya, ya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, bukan memukul. Maka nggak perlu pakai ancang-ancang, ya, atau mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya, atau pakai kuda-kuda lagi kan gitu. Itu kan memang berniat untuk memberikan pukulan yang keras, ya, kepada anak. Maka Umar memerintahkan kepada petugas, yaitu algojo, yang menyambuk orang-orang yang kena hukuman cambuk, jangan angkat ketiakmu, ya, jangan. Wah, itu kan memang apa namanya, ya, pukulan yang keras, cambukan yang keras. Jadi begitulah hukum hudud, ya. Ada apa namanya? Ada aturannya, bukan tanpa aturan. Nah, itu dalam hukum hudud. Bagaimana pula di dalam bab mendidik? Lebih tidak boleh lagi mengangkat tangan tinggi-tinggi atau mengangkat ketiak. Ya, karena tujuan dalam pendidikan tarbiyah adalah memberikan pendidikan, bukan menghukum atau, ya, kita katakan sebagai sanksi atas satu kejahatan ataupun kesalahan. Jadi berbeda. Ya. Kemudian yang keenam, menghentikan pukulan apabila anak meminta pertolongan kepada Allah. Ya, artinya apa? Anak sudah minta ampun, ya sudah. Jangan diteruskan. Kadang-kadang orang itu lupa. Bahkan ada orang yang punya penyakit dan kelainan jiwa, kalau ada orang ampun malah tambah semangat dia mukulnya. Ya, tambah menggila, tambah keras.
macam naik adrenalinnya. Ada yang seperti itu, ini kelainan jiwa. Itu suka melihat orang merintih, meringis, menjerit, kesakitan. Dia suka, ataupun dia merasa puas, ada kelezatan. Nah, ini bahaya. Banyak peristiwa-peristiwa buruk terjadi, misalnya ya menyebabkan kematian pada anak karena orang tua terus memukuli anaknya, padahal anak itu sudah minta ampun-ampun. Artinya apa? Kalau anak itu sudah minta ampun-ampun, artinya dia sudah nggak tahan lagi. Ya, nah maka jangan sampai kita mukul anak sampai dia minta ampun-ampun. Ampun Pak, katanya kan begitu ya. Nah sudah, kalau dia menyebut nama Allah atau minta ampun, sudah, hentikan pukulan. Ya, karena kadang-kadang kita mukul itu didorong oleh rasa amarah. Awalnya mungkin tidak, ya, tapi kemudian muncul marah, ya, muncul marah, dan lama-lama ya muncul ya tindakan dan perbuatan di luar kendali, dan itu yang terjadi, ya, hingga gelap mata, ya, sehingga anak itu KO, masuk rumah sakit, bahkan ada yang meregang nyawa. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi bisa terjadi ya, kalau kita lupa. Maka ya, kalau anak sudah minta ampun kepada Allah, atau dia minta ampun kepada kita atau menyebut nama Allah, hentikan pukulan itu. Yang ketujuh, tidak boleh memukul bagian tubuh yang vital seperti kepala, wajah, leher, dada, perut, ataupun kemaluan. Ini bagian-bagian vital, kadang-kadang nggak keras pun bisa menyebabkan bahaya. Contohnya apa? Kepala. Ya, itu kepala, maka ya kalau pukul jangan pukul kepala. Hukum hudud saja tidak memukul kepala. Ya, kenapa? Karena itu bagian yang vital. Salah pukul di situ bisa gegar otak, atau bisa menyebabkan cacat permanen. Ya, maka hindari memukul kepala. Wajah juga. Nabi mengatakan la tadribil wajah. Jangan kamu pukul wajah, itu pada musuh. Musuh aja nggak boleh dipukul wajahnya. Musuh itu, ya, karena tujuannya kalaulah ingin membunuh musuh itu, bukan itu targetnya, sasarannya, ya. Nah, jadi nggak boleh kita merusak wajah, ya, bahkan musuh sekalipun, apalagi anak kita, ya, maka hukuman berupa tamparan itu nggak dibenarkan. Itu kesalahan dari penghukum atau dari guru yang melakukan. Maka wajah tidak boleh kita sentuh, ya, dalam bentuk hukuman. Kalaulah kita ingin memberikan sanksi hukuman berupa pukulan, hindari wajah. La tadribil wajah. Fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Jangan kamu pukul wajah, karena Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Ya, nah jadi wajah itu dimuliakan. Apalagi muslim, kafir aja musuh dalam peperangan, nggak boleh dirusak wajahnya. Ya, apalagi muslim, apalagi anak-anak. Kemudian leher, ini juga berbahaya. Ya, pukulan pada leher bisa menyebabkan kematian. Ya. Karena itu adalah ada, kita katakan salah satu syaraf yang menghubungkan antara anggota tubuh kita dengan otak. Ya, namanya batang syaraf besar yang menghubungkan otak dengan tulang belakang. Nah, itu kalau terpukul dan putus, hilanglah nyawa orang itu. Ya, maka hukuman pancung itu ya memutus itu. Karena putus itu selesai. Ya, mati. Gak pakai gelepar-gelepar lagi.
Jadi bahaya. Ya. Nah, banyak kejadian kalau nggak mati lumpuh. Itu pukulan pada leher. Jadi memukul leher itu berbahaya. Ya, akibatnya kematian atau lumpuh permanen, cacat permanen, lumpuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati juga. Juga kalau antum misalnya pangkas, pijet kan gitu ya, dikertak-kertek itu bahaya itu. Ya, kalau nggak ngerti atau nggak tahu caranya, nggak ahli ya. Saya nggak pernah mau itu. Ya, setelah tahu ya, dulu seneng kali itu. Kertek, tapi setelah tahu bahwasanya itu nggak sembarangan, ya, kalau nggak betul ahli, dia ahli syaraf, lebih bagus nggak usah daripada terjadi kesalahan kemudian menyebabkan, ya kita katakan hal yang tidak diinginkan ya, misalnya kelumpuhan dan lain sebagainya. Nah, maka hindari memukul leher. Ya, kemudian dada. Nah, ini juga kita katakan bagian yang vital itu. Jangan memukul bagian dada. Dada maksudnya adalah area jantung, hati, ya, ulu hati dan sekitarnya. Itu berbahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Bisa menyebabkan ya hal yang buruk. Ya, kerusakan organ dalam namanya. Ya, itu bisa mati pelan-pelan kan begitu ya. Demikian juga perut. Nah, ini juga nggak boleh dipukul. Tukang pijit aja nggak berani sebenarnya pijit perut kalau betul-betul tukang pijit ya. Tapi kalau yang abal-abal, KW-KWan, dia berani aja disuruh pijit, dipijitnya. Saya banyak ngetes tukang pijit. Pak, coba berani pijit perut? Oh, berani ya? Saya bilang enggak Pak, nggak usah. Cuma ngetes aja gitu ya. Kenapa? Karena kalau tukang pijit beneran, dia punya ilmunya ya. Dia nggak berani mijit perut itu. Ini daerah yang nggak boleh ditekan-tekan ya Pak. Ini bagian yang sangat penting, yaitu usus, sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan. Nah, itu nggak boleh dikutak-katik sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apalagi dipukul. Maka mukul perut itu berbahaya. Ya. Mukul perut itu berbahaya. Banyak orang-orang yang akhirnya ya kita katakan meninggal dunia ya setelah dipukul perutnya. Itu bagian yang berbahaya juga. Antum tahu dunia tinju ya? Tinju tahu ya? Nah, salah satu bagian yang boleh dipukul selain kepala adalah perut ya, itu. Makanya tinju itu nggak dibenarkan. Kenapa? Karena targetnya wajah dan perut. Iya kan? Dan itu bagian yang berbahaya. Memang bagi orang yang terlatih mungkin nggak jadi masalah. Tapi banyak kejadian para petinju mati di atas ring setelah dipukul perutnya, bukan kepalanya. Ya, dipukul area perutnya. Lalu dia cedera. Memang nggak mati kontan di atas ring itu, dibawa ke rumah sakit mati. Jadi berbahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Kemudian kemaluan. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Nah, kadang-kadang silap ditendang kena kemaluan itu. Wah, itu juga bisa menyebabkan cacat. Ya, paling tidak itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi alat kelamin dan itu merugikannya. Bisa jadi dia mandul. Ya, itu terburuk lah ya. Atau ya dia mengalami cacat fisik. Ya, kemaluan itu kan salah satu bagian vital juga ya. Ya, siapa yang mau dikebiri gitu ya? Nggak ada kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dengan pukulan pada kemaluan bisa jadi disfungsi gitu. Ya, menjadi tidak berfungsi dan itu kan kerugian luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh dipukul. Maka bagaimana cara memukul ya? Disebutkan bahwa cara memukul adalah dengan menusuk pada dada atau pukulan pada paha, tepukan pada paha, seperti itu. Nabi mengatakan, idza daraba ahadukum, jika salah seorang dari kamu memukul, maka jangan memukul wajah. Yang memukul waktu maksudnya adalah dalam bentuk hukuman atau sanksi ya.
Maka hindari wajah. Ini terhadap orang dewasa. Bagaimana pula anak-anak yang semuanya masih rawan ya. Tulang-tulangnya masih tulang rawan juga, organ-organnya juga masih belum sempurna, sangat berbahaya. Pernah didatangkan seorang yang mabuk kepada Ali bin Abi Thalib. Mabuk itu kan hukumannya dicambuk ya dulu ya. 40 kali cambuk. Itu hukumannya di zaman Nabi. Ya, di zaman Umar karena banyak sekali orang yang mabuk ditambah lagi 80 cambuk. 80 kali. Supaya orang jera. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, pukullah dan berikan setiap anggota badan haknya. Artinya apa? Jangan pukul bagian-bagian anggota badan yang berbahaya. Janganlah memukul wajah dan kemaluan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kepada orang yang mabuk ya. Tentunya orang dewasa ya. Bagaimana pula anak-anak? Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka disebutkan ya bahwa pukulan yang dibenarkan itu tusukan pada dada atau tepukan pada paha. Itu dia. Itu pukulan dalam bentuk apa kita katakan pendidikan. Ya, yang tujuannya adalah mendidik. Bukan benar-benar menghukum. Karena anak di bawah umur kan belum boleh dikenai hukuman hudud ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kedelapan, ini yang penting ya. Jangan memukul ketika marah. Ya, kalau kita sedang marah ingin memberikan hukuman, jangan pukul. Jangan hukuman berupa pukulan. Karena hukuman saat itu menjadi kurang terpuji. Yang kedua, akan membuat anak itu lari dan melahirkan kebencian pada diri mereka. Dalam kondisi marah, pukulan bukan lagi sebagai pendidikan, tapi sudah menjadi pelampiasan amarah kepada anak yang memang tidak berdaya. Kemudian dalam keadaan emosi, seringkali setan menguasai jiwa kita, hati kita, sehingga tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sedang marah jangan memberi hukuman. Ada orang yang memukul waktu marah. Mungkin dia merasa dia memukulnya pelan. Dia merasa ya, kalau kita marah, kita mukul orang, kita rasa pukulan itu pelan, tapi ternyata tidak pelan. Kenapa? Karena ada dorongan amarah. Ya, ada dorongan amarah yang membuat bobot pukulan itu bertambah. Ya, nah dalam kondisi kita tidak marah mukul orang, ya mungkin bisa lebih terukur sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau tidak sedang marah ya. Tapi kalau sedang marah kadang-kadang pukulan itu tidak terkendali. Kita tidak bisa mengendalikan bobot pukulan kita dan itu sangat berbahaya. Apalagi kepada anak. Ya, ini berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah bunda, dan juga para guru di sekolah, ya, yang mungkin ingin memberikan hukuman berupa pukulan kepada anak. Kita harus tahu bagaimana cara memberikan hukuman itu. Ya, nah jangan serampangan, jangan ugal-ugalan. Ya, karena banyak juga orang tua dan guru yang memberikan hukuman kepada anak itu serampangan, ugal-ugalan. Tahu ugal-ugalan? Iya, artinya sesuka hatinya, nggak peduli, ya, nggak mengindahkan aturan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya, ya, bagi si anak, karena bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa, ya, baik itu secara fisik maupun psikisnya, akan terganggu dengan hukuman-hukuman yang salah kaprah seperti itu. Anak juga mengerti, kalau hukuman itu tepat, dia juga mengerti. Tapi kalau nggak tepat, anak itu akan berontak. Ya, sekali lagi yang penting adalah hukuman berupa pukulan tidak boleh dilakukan terhadap anak yang usianya masih di bawah 10 tahun. Ya. Nah, kalau pernah melakukannya, minta maaflah pada si anak. Karena itu kesalahan. Tidak dibenarkan. Ya, itu kesalahan fatal. Anak itu nggak berdaya di bawah 10 tahun.
antum pukul, ya luar biasa itu dampaknya, impactnya itu. Ya, bagi jiwanya dan juga bagi fisiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kadang-kadang kita miris ya lihat orang tua yang membalbal, menggibal, ya membantai lah kita katakan. Anaknya yang nggak berdaya, masih di bawah 10 tahun, ketepuk. Kadang-kadang nggak puas, pakai tangan, pakai kaki. Ya. Itu kan luar biasa ya. Gimana pun salahnya, bandelnya, nakalnya anak itu dalam pandangan orang tuanya ya, nggak boleh dia dihukum dengan cara seperti itu. Ya, anak melakukan kesalahan ya, tapi ada ketentuan ya secara hukum manusia saja. Anak di bawah umur namanya ya, itu tidak boleh dihukum ya dengan hukuman fisik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita bahas di poin sebelumnya. Kemudian kita sampai pada bagian terakhir dari buku ini, yaitu mendidik dengan cinta. Ini adalah satu sisi yang berlawanan dengan amarah, ya, yaitu mendidik dengan cinta. Mungkin banyak orang tua yang mengeluh anaknya nakal, susah diatur, enggak mau taat, kerjanya memberontak, ya, sehingga dia mengatakan anak itu, wah, anakku nakal katanya. Anak yang dulu lucu, menggemaskan, sekarang menjadi sumber masalah, ya. Sikap, perilaku dan ucapannya kadang-kadang menyesakkan dada, membuat kita emosi. Pertanyaannya adalah, haruskah kita marah? Kemudian yang kedua, siapa yang harus disalahkan? Apakah anak ini patut disalahkan? Atau kita perlu mengoreksi diri? Jangan-jangan salahnya dari kita, berawal dari kita, penyebabnya kita. Kita tidak perlu cari kambing hitam. Jika inilah kenyataan yang harus dihadapi, maka orang tua mestinya berpikir keras untuk bisa mengambil sikap yang benar. Karena apabila orang tua salah mengambil sikap dan tindakan, maka keadaan bisa semakin buruk, bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Sebaliknya, sikap orang tua yang tepat, ya, dari orang tua dan orang-orang sekitar, diharapkan bisa menjadi obat yang menyelesaikan masalah anak ini, solusi, hingga ia bisa kembali ya ke normal ataupun seperti yang kita harapkan, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka ada beberapa perkara yang perlu diusahakan. Yang pertama adalah terimalah anak dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Dia adalah makhluk yang kurang, ya, namanya anak-anak, serba kurang, ya, belum sempurna. Maka terimalah anak dengan segala kekurangannya, apa yang dilakukannya. Kadang-kadang dia nggak ngerti apa yang dilakukannya. Anak megang listrik kesetrum, perlu dimarahi? Nggak perlu sebenarnya. Cuma dijelaskan itu listrik berbahaya. Nah, kadang-kadang orang tua ya, anaknya kesetrum misalnya ya, langsung ketepak gitu ya. Udah bilang jangan dipegang ya, nggak tahu dia. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan sekali-kali membenci atau menjauhi anak. Kita perlu berlapang dada, menuntun tangannya, membimbingnya agar dia bisa dekat dengan kita, dan jangan biarkan dia semakin menjauh dari kita. Ya, berikan cinta yang tulus kepadanya, ya, bersikap tenang dan santun, ya, tidak perlu panik dan heboh. Apalagi lebay, bersikap berlebihan dalam menyikapi kesalahan anak. Macam dia nggak salah aja. Oh, heboh ada juga itu. Orang tua, sebagian orang tua yang bersikap lebay, berlebihan, menyikapi kesalahan anak. Kayak langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Tahu nggak?
Padahal mungkin ya anak ya namanya anak ya, berbuat salah, mengulangi kesalahan itu adalah suatu yang mungkin wajar bagi seorang anak. Ya, nah demikian. Kita harus sabar menghadapi itu. Ya, jangan terlalu heboh. Ada orang tua itu yang luar biasa reaksinya terhadap kesalahan anak. Seolah-olah no mercy for you. Tidak ada maaf bagimu, itu istilahnya. Nah ini kan ya membuat anak itu semakin sempit ya, serba salah ya, dan dia mengungkung ya kreativitasnya. Kadang-kadang dia mau berkreasi tapi salah kan begitu ya. Dia pikir benar itu, cuma salah kan itu ya. Itulah anak. Dia masih terus bereksperimen, coba ini, coba itu, dan banyak salahnya ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jangan mengedepankan emosi ketika menghadapi perilaku aneh dari anak-anak kita. Namun berusaha dalam mendalami inti dari masalah. Kadang-kadang anak itu ingin coba-coba aja, terutama anak remaja ya. Ingin coba-coba bentuk rambut yang aneh misalnya. Ya, sebagai orang tua kita harus mengingatkan. Cuma jangan terlalu heboh dan kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakitkan. Ya, jelaskan saja, bimbing saja. Tidak perlu bersikap overacting. Kadang-kadang anak itu cuma mau coba-coba aja seperti itu, bentuk rambut seperti ini. Toh akhirnya dia bosan juga, akhirnya kembali lagi. Itulah anak muda, remaja. Ya, apalagi ya kita katakan pergaulannya di dunia maya ataupun di sosmed tidak tidak dibatasi atau tidak terbatasi. Ya wajar aja pengaruh-pengaruh seperti itu terjadi. Karena kita lihat ya banyak orang tua khususnya ya kita katakan di daerah area Jabodetabek ini yang dibuat pusing sama anak remajanya. Ustadz, anak remaja saya begini begitu. Ya saya katakan, ya itulah anak remaja hari ini. Ya kita katakan anak-anak kan gak sama satu sama lainnya. Ya kalau kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala rezeki anak seperti itu, ini kan rezeki ya. Ya kita harus tahulah bagaimana cara menghadapinya. Ada yang panik, ada yang lebay, ada yang membiarkan, nggak peduli. Ya. Nah macam-macam ya. Yang tepat adalah kita ya tetap memberikan pengarahan, terus bersabar, terus memberi nasihat. Ya. Dan kadang-kadang yang terjadi adalah anak itu sebenarnya ya penasaran aja, ingin coba-coba, namanya anak remaja ya. Cobalah begini, akhirnya dia tinggalkan juga. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah seperti itu ya. Nah orang tua harus bisa berdamai dengan perasaannya. Sebab emosi yang tidak terkendali akan menjadikan masalah semakin runyam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi muncul kata-kata yang menyakitkan. Nyesel aku punya anak seperti kamu. Kan gitu kan. Luar biasa kata-kata itu. Artinya seolah-olah apalagi anak itu sudah paham ya. Kalau anak kecil mungkin dia bengong aja dibilang seperti itu. Tapi kalau anak remaja itu kata-kata itu dia bisa mengambil satu sikap dan kesimpulan dari kata-kata itu. Dan ini yang sangat berbahaya. Oke katanya dalam hatinya ini. Memang saya tidak diharapkan. Dia akan cari sandaran lain. Dia akan cari orang lain. Ya, selain orang tuanya yang sudah berkata seperti itu. Ya. Nah, jadi itu kata-kata yang tidak seharusnya muncul keluar dari lisan kita. Nyesel aku punya anak seperti kamu. Mungkin karena kesel orang tua itu ya. Mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi itu kan kata-kata yang nggak baik gitu. Itu termasuk menyesali takdir kan gitu ya. Termasuk berangan-angan atau berandai-andai yang dilarang. Ucapan lau dan lau seandainya, kalaulah, itu kan sama aja. Kalaulah aku nggak punya anak seperti ini kan begitu ya. Nah itu kan sebenarnya menyesali takdir. Apalagi itu bisa menyinggung perasaan anak.
itu lebih-lebih lagi, melukai perasaannya. Seperti yang kita katakan tadi, ya mungkin saja dia akan berontak. Mungkin ada baiknya juga setelah buku ini kita akan membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Sebagai bekal bagi bagi para ikhwah sekalian, orang tua ataupun ya ibu, ayah dan bunda sebelum anak ini remaja. Atau yang punya anak remaja. Kadang-kadang kalaulah punya anak remaja baru kita tahu ilmunya, itu telat. Ya, telat sebenarnya. Kenapa? Karena anak itu sudah kadung remaja gitu. Sementara kita baru tahu ilmunya. Banyak orang tua yang menyesal. Kenapa? Baru tahu ilmunya setelah anaknya remaja. Maka ada kaidah ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Gimana? Setuju? Kita bahas itu. Ada apa dengan remaja? Membangun interaksi positif dengan remaja. Karena anak-anak ini ya bakal remaja juga ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kan gitu ya. Ya dikasih umur panjang, nanti dia beranjak remaja. Itu cepat aja itu. Tahu-tahu aja udah tamat SD, tahu-tahu aja udah SMP, tahu-tahu aja sudah SMA. Nah, setelah SMA baru kita tahu penanganannya, itu telat biasanya. Ya, maka ya perlu kita tahu ilmunya, bagaimana kita menghadapi remaja. Itu nggak mudah juga. Bukan perkara yang mudah itu. Sama anak kita bisa sabar karena ada lucunya. Ya. Terhibur juga lah ya. Ini seperti ini kan gitu ya. Kadang-kadang dia bertingkah apa. Kadang-kadang kita ya udahlah mau marah nggak bisa. Kenapa? Ada lucunya dia. Ya masih imut-imut kan gitu ya. Ngelihatnya juga lucu. Tapi kalau udah remaja, antum akan jengkel nanti gitu ya. Ini sudah ada yang sudah jenggotan lagi kan gitu ya. Ya ada yang sudah macam-macam ya, sudah berubah suaranya ya. Ini cobaan. Ya. Ustaz, dalam kondisi seperti boleh marah enggak? Apakah termasuk dalam kajian buku mendidik anak tanpa amarah? Apakah termasuk anak remaja? Ya kita katakan ya termasuk sebenarnya ya. Ya walaupun peringatan itu bisa diberikan lebih keras lagi. Cuma marah harus dihindari juga. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah komunikasi dengan remaja. Berinteraksi dengannya dengan cara ya komunikasi secara verbal. Ya, secara apa? Verbal. Karena dia sudah dewasa. Sudah semakin sempurna otaknya, sudah bisa diajak dialog dua arah. Ya, bukan monolog lagi. Kalau sama anak-anak kan kadang-kadang dia nggak merespon ya. Ya, namanya anak-anak. Tapi kalau remaja ada dialog. Nah, konsepnya kalau dialog ada yang bicara dan ada yang mendengar. Kalau antum aja yang bicara namanya monolog itu. Antum harus bisa membuka dialog. Artinya apa? Antum harus juga bisa mendengar darinya. Ya, memberikan kesempatan baginya untuk berbicara. Apalagi dia sudah bisa berargumentasi. Kadang-kadang argumentasinya itu menyinggung hati kita, membuat kita marah. Nah, kita harus tahan emosi di situ. Nah, itu menghadapi anak remaja, dia sudah bisa berargumentasi. Ya, bisa mematahkan argumentasi kita gitu. Bahkan dia bisa membela perbuatannya dengan berargumentasi. Nah, ini gimana caranya ini? Itu kan harus tahu bagaimana kita membangun interaksi itu dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukan jadi orang tua yang diktator, artinya apa? Ya kaidahnya orang tua pasti benar, anak pasti salah gitu ya. Ya, itu kan kadang-kadang ya menyebabkan apa ya? Kontraproduktif, artinya melahirkan sesuatu yang buruk. Ya, maksud kita baik, tapi yang terjadi adalah keburukan. Ya, maka komunikasi dua arah itu yang harus kita bangun ya kepada anak remaja. Itu mungkin selanjutnya setelah Ramadan ya. Di bulan Syawal mungkin kita mulai. Taib. Jadi demikian. Kemudian yakinlah bahwa sebenarnya mereka itu sedang mengalami proses. Ya, hidup ini kan proses. Kita aja berubah. Kita melewati perubahan demi perubahan.
sebagai tahap pembelajaran hidup. Demikian juga anak, kepribadiannya belum duduk istilahnya. Masih terus berkembang, kan begitu ya, mereka terus ingin, sebenarnya mereka bertanya, saya ini apa? Siapa? Ya. Nah, itu anak itu ya. Dia buat gini kadang-kadang salah. Begini salah, kan gitu ya. Oh, ternyata harus begini, benar, kan gitu ya. Dia masih mencari. Ya, maka tugas orang tua adalah memberikan pengarahan. Bukan ngejas ataupun justifikasi. Hukum aja. Maka kita sudah jelaskan sebelumnya, pendekatan dengan hukuman itu sebenarnya tidak produktif. Pendekatan dengan, ya kita katakan hadiah, apresiasi, itu yang lebih produktif. Artinya menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi biarkanlah mereka berproses. Ya, mereka buat salah, tegur, salah, tegur lagi, kan begitu ya. Nah, demikian. Hingga mereka tahu, oh harusnya seperti ini, gitu. Enggak seperti sebelumnya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berusaha untuk mencari tahu apa yang mendorong perilakunya itu dengan mengajaknya berdialog, berusaha untuk memahami. Dalam hal ini diperlukan empati yang tinggi dari orang tua. Artinya apa? Perkara-perkara yang buruk pada anak atau yang tidak semestinya, kita harus cari tahu sebabnya. Konsepnya adalah tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Maka untuk menyelesaikan masalah asap, jangan asapnya dikipas-kipas. Malah bertambah buruk karena asapnya kemana-mana. Dan nggak akan berhenti asapnya. Kenapa? Karena cuma asap aja yang dikipas-kipas. Tapi cari sumber asap itu. Apa? Api. Padamkan apinya, hilang asapnya. Itu cara yang bijaksana. Betul nggak? Cara mengatasi masalah asap gimana? Antum kipas-kipas asapnya, disuruh disuruh menyingkir. Oh, ya udah. Selama masih ada apinya, asapnya akan terus ada. Para jemaah yang demikian juga mengatasi masalah anak. Coba cari tahu apa sebabnya, akar masalahnya. Anak bohong misalnya, pasti ada sebabnya. Jangan antum fokus bohongnya, gitu ya. Tapi cari tahu sebab bohongnya. Kenapa? Apa yang mendorongnya dia bohong? Apakah mungkin karena dia meniru temannya? Atau ada masalah-masalah yang sedang dihadapinya yang memaksanya untuk bohong? Ya kadang-kadang anak itu nggak mau bohong, tapi ada sebab-sebab yang mendorongnya berbohong. Itu contoh ya. Anak berbicara kotor misalnya. Kita harus cari tahu sebabnya. Ya. Jangan hanya melarangnya saja, oh jangan bicara gitu. Besoknya diulanginya lagi. Kenapa? Karena kita tidak cari tahu sebabnya. Ternyata apa? Dari temannya. Ya maka kita bagaimana mengatasinya? Yaitu apa? Menjauhkannya dari teman itu. Nah kalau sebabnya tidak diatasi, maka ya seperti yang saya sebutkan tadi, kerja antum sibuk mengipas-ngipas asap aja, nggak ada selesainya. Hari ini antum counter satu kata-kata kotor yang diucapkannya, besok muncul kata-kata lainnya, nggak ada selesainya itu. Ya, ujung-ujungnya antum marah-marah, emosi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, jangan memberi respon yang negatif jika anak berbicara. Artinya kadang-kadang kita harus beri kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan isi hatinya. Jangan mentang-mentang jadi orang tua, kata-katanya saja yang harus didengar. Artinya apa? Dia saja yang harus bicara, orang lain diam. Ya, nah di dalam mendidik anak ini akan menyebabkan, ya kita katakan api dalam sekam. Ya hari ini dia nggak bisa bicara, nanti ada saatnya kita nggak bisa bicara, dia yang bicara. Jamaah yang dimuliakan, maka jangan memberi respon yang negatif ketika anak berbicara. Coba dengarkan juga kata-katanya, ya.
Nah, kemudian juga jangan memberikan julukan dan panggilan yang negatif. Ya, karena sebutan itu juga kita nggak bisa katakan apalah arti sebuah nama, enggak. Kadang-kadang nama itu kata orang apa? Jadi doa. Maka hindari sebutan-sebutan, panggilan-panggilan yang tidak baik. Apalagi artinya negatif. Ya, tidak baik secara kita katakan agama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah kadang-kadang kita juga harus fokus pada sisi positif yang dimiliki anak kita. Ya, untuk menghibur diri juga ini. Anak kita banyak kurangnya, tapi pasti ada sisi lebihnya. Nah, orang tua harus, ya kadang-kadang kita harus fokus juga, ya kita harus melihat ya sisi positif pada anak kita. Ya, oh dia masih begini, dia masih begitu. Artinya apa? Di samping kesalahan-kesalahan yang ada padanya, kekurangan-kekurangannya, ada sisi lebihnya. Sehingga kita mungkin bisa mengeksplor kelebihan-kelebihannya itu lebih banyak lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengeksploitasi sisi positif anak ini. Ya, jangan melulu melihat sisi negatifnya. Jangan melulu melihat kekurangannya. Kelebihannya tidak dilirik sama sekali. Nah, ini tidak adil juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kadang-kadang demikian, anak semangat belajar, tapi apa? Ya, ibadahnya malas-malesan. Ya kan begitu ya? Ya, naik satu sisi, turun sisi yang lain. Begitulah dia. Kadang-kadang kita nggak boleh juga terlalu jadi orang tua yang terlalu perfeksionis istilahnya. Ingin anak itu seperti yang kita inginkan dalam semua sisi. Ya, dan kita juga kadang-kadang ya ada sisi ya satu naik, sisi yang lain turun, kan begitu ya? Itu kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang sisi ibadahnya sedang turun, sisi akhlaknya naik. Kadang-kadang dapat angin buruk, sisi akhlaknya buruk, sisi ibadahnya bagus, kan begitu ya? Itulah manusia. Ya ada plus minus namanya. Ya ada satu sisi kita menonjol, sisi yang lain sementara lagi turun, kan begitu ya. Nah, demikian juga anak, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, menanamkan rasa percaya diri pada anak dengan memberikan motivasi dan menceritakan hal-hal yang positif atau prestasi-prestasi yang diraihnya. Ya, kan anak itu juga kan ada prestasinya dia. Maka coba kita ya kadang-kadang perlu mengingatkan kepadanya, wah kamu kan begini, kamu kan ya pernah juara ini begitu. Ya kadang-kadang ikut lomba-lomba di sekolah kan kamu pernah jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3 kan begitu ya. Kadang-kadang kita perlu sebutkan itu supaya apa? Supaya orang itu punya rasa percaya diri. Oh, saya bisa sebenarnya begitu ya. Ada masa-masa terpuruk, ada. Tapi kan kita juga manusia punya prestasi istilahnya. Ya, nah tapi kadang-kadang kita lupa itu potensi diri kita. Orang lain yang bisa melihatnya. Maka itulah dia tugas motivator sebenarnya. Bisa melihat sisi lebih pada seseorang. Karena memberikan motivasi itu dari sisi lebih. Ya, mengingatkannya bahwa dia punya kelebihan. Maka kita harus bisa menjadi motivator yang ulung bagi anak-anak kita sendiri. Siapa lagi yang memberikan mereka motivasi selain orang tuanya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian gunakan berbagai cara positif untuk menghadapinya sebelum memberi hukuman. Artinya hukuman itu bukan tujuan ya. Hukuman bukan tujuan, ingat itu. Dia cuma salah satu, ya kita katakan sarana, boleh kita katakan alternatif, opsi yang terakhir untuk menyelesaikan masalah anak, bukan tujuan. Ya maka coba cari hal-hal lain yang bisa membuat kita tidak perlu menghukum.
Bukan hawanya itu mau menghukum. Ya, misalnya memberi uzur ya. Mungkin dia begini, mungkin begitu. Kita cari uzur. Itu hal-hal positif untuk agar kita tidak perlu menjatuhkan hukuman kepada anak. Kepada orang aja ya, bukan anak kita, orang lain ya. Ya, ketika dia salah, kita dianjurkan untuk apa? Memberikan uzur. Maksudnya apa? Mungkin ini, mungkin silap, mungkin. Banyak kemungkinan yang harus kita berikan. Supaya apa? Kita tidak menjustifikasinya, tidak menghukumnya. Itu orang lain, Pak. Bagaimana anak? Ya kadang-kadang orang tua karena dia merasa superior, super power, ya. Dan wah ini saya udah lama nggak menghukum ini. Jadi hawanya itu mau menghukum tanpa memberikan celah sedikit pun, uzur sedikit pun bagi anak. Seolah-olah tidak ada uzur yang bisa diterima. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa kita harus melakukan itu kepada orang lain, orang dewasa bahkan? Kita tidak bisa melakukannya kepada anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik. Kemudian gunakan hal yang berpengaruh positif agar bisa memperbaiki perilakunya. Contohnya apa? Doa. Mendoakannya. Ya, mendoakan anak itu. Ini ya kita katakan hal positif yang bisa memperbaiki perilakunya ya. Dengan doa ya. Daripada kita sumpah serapah, laknat, caci maki ya, atau umpatan dan lain-lain, kan lebih bagus diganti doa aja. Itu bisa menenangkan hati kita. Dan baik juga bagi si anak. Mudah-mudahan apa? Doa kita makbul, kan begitu ya? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga perlu mengungkapkan ketidaksukaan kita terhadap perilakunya, bukan terhadap pribadi anak itu. Ya, bahwa perbuatannya yang tidak kita sukai, bukan anak, bukan dirinya. Nah, itu perlu dipertegas ya. Ya, supaya ya dia bisa merubah perilakunya dan dia yakin bahwa orang tuanya menyintai dirinya. Yang tidak disukai oleh orang tua adalah perilakunya. Maka jangan menyalahkan pribadinya, meski kenyataannya mereka memang keliru. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berusaha untuk memiliki rasa saling percaya antara kita selaku orang tua dengan anak. Artinya dia percaya kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemaslahatan dirinya. Dan kita juga harus percaya kepada anak bahwasanya dia mau merubah kesalahannya, kekeliruannya. Rasa saling percaya ini harus kita tumbuhkan. Ya, jangan rasa saling curiga. Ya, si anak curiga bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua ini adalah untuk menghinakan ataupun menghancurkan dirinya. Atau orang tua curiga kepada anak, ini percuma dikasih tahu. Itu kan rasa curiga itu. Percuma dikasih tahu, nggak perlu lagi dikasih tahu. Nggak ada kadang-kadang ucapan terlontar seperti itu, nggak perlu lagi dikasih tahu, langsung dihukum. Nah ini kan menunjukkan apa? Rasa saling percaya itu sudah nggak ada antara anak dan orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian kadang-kadang anak itu mengalami kondisi down, ya, anak itu juga stres, galau, ya, kadang-kadang ya kondisinya labil, kondisi kejiwaannya labil. Maka dalam kondisi seperti itu kita harus bisa menjadi ya pemberi kehangatan, ya, kita bisa mendengarkan keluhan-keluhannya, curhat-curhatnya. Ya, kadang-kadang anak itu mau curhat tapi dia bingung curhatnya sama siapa. Semua orang tua takut dimarahi, kan begitu ya. Maka kadang-kadang kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, karena dengan mendengar ya kita bisa tahu masalahnya apa sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berbicaralah dari hati ke hati. Ya, setelah mereka mengungkapkan perasaan mereka,
Ya. Nah, ini perlu ya, bicara dari hati ke hati. Jadi komunikasi itu komunikasi dua arah yang dapat dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan adanya rasa saling percaya di antara keduanya. Inilah dialog yang kita inginkan ya, antara kita dan anak kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, kemudian beri tanggapan yang jelas dan tidak menambah kegelisahan mereka. Seperti menakut-nakuti atau memberikan gambaran yang susah dan sukar ya, sehingga mereka semakin putus asa. Lalu ucapkanlah ungkapan-ungkapan yang menyentuh. Ini juga perlu ya, di sela-sela dialog kita. Misalnya ya, ungkapkan rasa cinta kita kepadanya, aku menyintaimu nak, kan begitu ya. Kamu memang memiliki potensi, aku yakin kamu akan berhasil, akan bisa menyelesaikan masalah-masalahmu. Aku di sini untuk membantumu, ya. Nah, dan kata-kata sejenisnya, ya, yang meningkatkan kepercayaan dirinya dan kepercayaannya kepada kita, bahwa kita tulus menyintainya, yang menyayanginya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Kemudian habiskanlah waktu yang cukup bersama mereka. Ini penting. Karena yang diperlukan anak sebenarnya adalah waktu dan perhatian orang tuanya. Mungkin kita selama ini hanya bisa memberikan materi yang mungkin lebih dari cukup, bahkan berlimpah. Lebih dari cukup lah kita katakan, nggak kurang satu apapun. Tapi ada yang tidak kita berikan kepada mereka, yaitu apa? Waktu dan perhatian. Hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi tidak akan mungkin dilakukan kalau kita tidak menyisihkan waktu bersama mereka dan tidak memberikan perhatian. Kalau tidak peduli, ya sudah, nggak, apa yang kita sebutkan sebelumnya tadi ini tidak akan terlaksana. Maka perlu ya, sangat penting kita menyisihkan waktu kebersamaan dengan anak. Ya, selama kita masih pandang perlu dia bersama kita, maka bersama dengan anak itu adalah suatu momen yang sangat penting. Ya, apalagi masih kanak-kanak, remaja aja kadang-kadang belum bisa kita lepas penuhnya. Itu udah remaja, ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang dia perlu kita, sementara dia nggak mendapati kita berada di sisinya. Lebih parah lagi kalau dia memang jauh, ya sudahlah ya. Mungkin nggak ada harapan dalam hatinya. Nah, ini sebenarnya orang tuanya nggak jauh darinya, tapi seperti nggak ada. Kenapa? Orang tuanya tidak memberikan waktu kepada anak. Ini yang lebih menyakitkan sebenarnya. Ini yang lebih menyesakkan bagi si anak. Orang tuanya nggak jauh darinya, tapi seperti nggak ada. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ada hal yang perlu kita berikan kepada anak, yaitu waktu dan perhatian. Ya, waktu dan perhatian. Dan memang waktu itu mahal. Orang-orang mengatakan apa? Time apa? Is money. Waktu adalah uang. Menurut antum, mana yang lebih berharga, waktu atau uang? Serius saya tanya. Menurut antum, mana yang lebih berharga, waktu atau uang? Hah? Apa? Waktu. Waktu. Ada yang mengatakan uang? Nggak ada ya. Ya, kalau ada saya ambil waktunya, ya saya berikan uangnya gitu. Mau? Enggak, waktu itulah hidup kita kan. Iya, sangat berharga. Orang kaya kalau bisa membeli waktu, kalau bisa membeli waktu dengan uangnya, dia akan beli waktu daripada mobil mewah, rumah megah, perhiasan yang wah. Dia akan lebih memilih membeli apa? Waktu. Tapi waktu nggak dijual, not for sale. Nggak dijual sama pemiliknya, penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dijual, orang kaya berbondong-bondong membeli waktu.
Orang akan berambisi jadi orang kaya untuk membeli waktu. Karena itu yang sangat berharga. Sepakat bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Ya. Saya kasih perumpamaan begini. Kalau antum melihat orang punya uang, dia sobek-sobek. Dia bakar, dia buang-buang. Apa pandangan antum terhadap orang ini? Orang gila ini. Ini gila ini bulan ini. Kenapa? Punya uang dikoyak-koyak itu. Dirobek-robek, dibuang-buang, dibakar bahkan. Kita akan nilai orang ini apa? Ini orang gila ini. Baik. Nah, kalau ada orang yang buang-buang waktu, dia punya waktu dibuang-buang gitu, disia-siakan. Kira-kira antum akan katakan apa kepada orang itu? Apakah antum akan katakan juga ini gila ini? Iya. Atau sebaliknya, antum berangan-angan, wah enak kali ini orang gitu ya. Aku ingin seperti inilah. Buang-buang waktu, santai-santai, malas-malas kan gitu ya. Bermalas-malasan, berleha-leha. Wah, ini enak juga ini. Jangankan dikatakan gila, bahkan kita ingin seperti orang itu. Ya, kenapa nggak dikatakan gila ini orang? Antum katakan tadi orang yang buang-buang uang tadi, yang bakar uang, yang robek-robek uang itu orang gila. Kenapa? Orang yang merobek-robek waktunya, membuang-buang waktunya, membakar waktunya sendiri, tidak kita katakan gila. Jangan-jangan kita gila karena kita suka buang-buang waktu. Ya silakan nilai sendiri. Mungkin kita nggak berani katakan kepada orang yang buang-buang waktu itu gila karena mungkin kita juga seperti itu. Iya. Pokok pada bingung ini. Analogi itu sudah tepat. Permisalannya tadi. Iya kan? Padahal waktu itu lebih berharga daripada uang. Buang-buang uang aja disebut gila. Gimana buang-buang waktu, Pak? Sebenarnya lebih gila lagi itu, ya. Itu gila kuadrat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita suka buang-buang waktu, wah jangan-jangan saya gila, katakan aja seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak itu perlu waktu kita, berikanlah waktu kita kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah demikian. Jadi ada hal-hal yang kita perlu kita perbaiki dari diri kita sebagai orang tua. Nah di sini kita sebutkan beberapa sikap yang salah yang harus kita perbaiki sebagai orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang bersikap otoriter, mau menang sendiri. Kaedahnya orang tua pasti benar, anak pasti salah. Emangnya kita nabi, malaikat? Enggak ya. Nah, ya. Maka jangan jadi orang tua yang otoriter. Yang kedua, orang tua yang suka menjelek-jelekkan. Ini terjadi pada orang tua yang selalu menyorot sisi negatif anak, sisi kurang anak. Ada orang tua itu hobinya apa? Menyorot sisi kurang anak aja. Sisi lebihnya nggak pernah dia explore ataupun tidak pernah dia expose. Yang dia expose selalu apa? Kekurangan-kekurangan. Jadi terkesan suka menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Ya, nah ini adalah suatu pendekatan yang salah sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mengejek anak, mungkin sebagian orang tua tujuannya agar anak itu apa? Terlecut kan gitu. Tidak. Keliru itu. Ya, tidak semua anak ngerti ejekan dan kita katakan apa ya? Kita katakan sikap menjelek-jelekkan orang tua kepadanya. Enggak semua anak mengerti itu. Banyak anak-anak yang justru apa? Jatuh mentalnya dengan sikap orang tua seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sikap yang salah berikutnya menghukum dengan cara yang kurang bijak. Tadi sudah kita sebutkan hukuman-hukuman yang sebenarnya harus dihindari ya. Nah, menghukum dengan cara yang kurang bijak. Misalnya hukuman yang terlalu berlebih-lebihan.
Hukuman yang terlalu apa? Banyak, dekat intervalnya. Kayaknya nggak dikasih jeda anak itu untuk lepas dari hukuman. Ya, nah itu kurang bijak. Menghukum ketika marah, itu menghukum dengan cara yang kurang bijak. Kemudian memaksakan pendapat tanpa memberi penjelasan. Ya, misalnya banyak orang tua mengatakan, sudah, kamu ikuti saja perintah ibu, perintah ayah, titik. Jangan banyak bacot, jangan banyak cerita, bancerit. Jangan banyak omong. Kadang-kadang seperti itu sikap orang tua, enggak memberikan kesempatan bagi anak untuk berargumen. Dan dia juga tidak menjelaskan argumentasinya. Mungkin malas ya orang tua itu menjelaskan, kenapa kamu harus begini, kenapa kamu harus begitu. Ya, seperti Nabi mencegah Al-Hasan makan kurma sedekah, kurma zakat. Bukan hanya sekedar melarang. Mungkin kita melarang lalu mengusir, kan begitu ya. Tidak, Nabi melarang Al-Hasan mengambil kurma itu, meletakkan lagi pada tempatnya, kemudian menjelaskan, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Jadi Nabi menjelaskan argumentasi. Ya, banyak orang tua malas itu menjelaskan kenapa anak itu tidak boleh melakukan itu, kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu, kenapa tidak boleh begini, kenapa tidak boleh begitu. Orang tua kadang-kadang malas, maunya apa? Jangan lakukan, titik. Pokoknya jangan lakukan. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita aja digitukan sebel. Terus terang antum, misalnya antum buat salah lah, dilarang. Lalu antum tanya kenapa? Jangan tanya kenapa. Kita pun bingung kan begitu ya. Betul nggak? Iya. Orang perlu alasan. Anak juga sama. Jangan kira anak ini harus nurut patuh aja, seperti lembu dicucuk hidungnya. Itu juga tarbiyah yang tidak baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan berikutnya, orang tua yang tidak memberikan kepercayaan kepada anak. Ya, tidak memberikan kepercayaan kepada anak, yaitu curiga yang berlebihan. Nah, ini kadang-kadang curiga kita, buruk sangka kita banyaknya nggak tepat. Kadang-kadang kita buruk sangka kepada anak kita, ternyata prasangka kita itu tidak tepat, salah. Maka azas praduga tidak bersalah itu juga harus diberikan kepada anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Misalnya anak yang suka orang tua yang suka menuduh anaknya, kamu begini kan? Nah, kadang-kadang dipaksakan tuduhan itu. Si anak kadang-kadang karena terdesak ngaku aja deh, iya, gitu ya. Kasihan tuh anak. Jadi kasih kepercayaan kepada anak, ya. Nah, dan demikian. Kemudian tidak peduli dan membiarkan tadi ya. Yaitu tidak memberikan waktu dan perhatian. Ya, sekecil apapun perubahan yang terjadi pada anak, kita harus care, peduli. Ya. Karena mengatasi masalah itu adalah ketika masalah itu masih kecil. Jangan tunggu membesar. Nah, ketidakpedulian kadang-kadang membuat satu masalah itu besar, baru kita ingin mengatasinya. Itu karena kurang care, kurang perhatian. Banyak orang tua yang ya kita katakan apa? Dia tahu perubahan ya minor pada anaknya, ada perubahan kecil lah. Tapi dia abaikan, dia biarkan, nggak peduli. Dianggap angin lalu. Terjadi lagi, hingga membesarlah masalah itu, baru kemudian dia mau turun tangan. Nah, ini kan susah. Maka jangan biarkan masalah itu berkembang menjadi besar. Masalah anak maksudnya. Ya, kalaulah lebih cepat diselesaikan, maka itu lebih mudah dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya anak kedapatan bohong, jangan biarkan, biasa anak-anak. Ya, nggak biasa. Coba segera atasi itu. Jangan terjadi pembiaran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian orang tua enggan mengungkapkan rasa sayang. Nah, ini kadang-kadang perlu ya kita mengungkapkan rasa sayang kita. Salah satu sunnah Nabi adalah ketika kita menyukai seseorang, kita katakan inni uhibbuka fillah, kan begitu ya. Aku cinta kepadamu karena Allah.
Nah itu kepada orang lain. Kepada anak juga kadang-kadang kita perlu mengungkapkan rasa cinta kita secara verbal ya kepada anak. Secara verbal. Bukan dalam hati, oh dalam hati saya cintai anak saya. Ya, dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu cinta kita kepadanya. Oh dia sudah otomatis tahu ya. Antum bisa baca hatinya? Enggak kan? Nah jadi perlu ungkapan secara verbal. Kemudian orang tua jarang berkomunikasi dengan anak. Nah ini mungkin karena sibuknya orang tua kan begitu ya. Ya sibuknya orang tua. Ya bagaimanapun sibuknya kita. Ya bagaimanapun banyaknya aktivitas dan kegiatan kita. Sisihkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Walaupun komunikasi yang ringan. Ya wallahu a'lam. Kemudian menciptakan keharmonisan di dalam hubungan. Jangan sampai ada diam-diaman gitu ya. Atau apa namanya istilahnya, boikot-boikotan gitu ya. Kalau kita kesel sama seseorang, Allah kasih tenggang waktu berapa lama? 3 hari. Lebih dari itu nggak boleh. Ya lebih dari itu tidak dibenarkan. Itu kalau kita kesel sama seseorang. Ya kadang-kadang begitulah ya di dalam hubungan ada yang kadang-kadang membuat kita jengkel, kesel, bete kan gitu ya. Saya nggak mau bicara sama orang ini. Ya boleh itu ya. Itu wajar ya. Kadang-kadang kita kesel sama anak juga seperti itu ya. Tapi kita nggak boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Ya lebih cepat lebih baik, itu batasnya sebenarnya. Kalau bisa 1 hari kelarlah. Bukan harus nunggu 3 hari, enggak, batasnya 3 hari, jangan sampai kelewatan, ya. Kelewatan berarti ya kita telah berbuat salah kepadanya karena mendiamkannya. Yang terbaik adalah yang memulai salam, kan begitu ya. Nah ini konteksnya dengan pendidikan anak adalah ya kita janganlah memutus komunikasi dengannya. Ya, nah ciptakan keharmonisan di dalam hubungan itu. Ya jangan sampai terjadi diem-dieman ya yang nggak baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ya sebagai orang tua di sini perlu berinteraksi positif dengan anak mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memahami anak dengan baik. Memahami anak-anak kita, karakter mereka. Kadang-kadang satu anak dengan anak yang lainnya berbeda karakternya. Ada anak yang suka komunikasi panjang dengan orang tua. Ada yang nggak suka. Bagi dia yang praktis-praktis saja, to the point saja. Macam-macam karakter anak, kita harus tahu itu. Ada anak yang sukanya to the point. Kita ngomong panjang-panjang itu membuat dia malah membal dia. Ya, maka kita harus mengerti karakter anak kita. Bagaimana itu? Kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Ada anak itu ya, dia nggak mau panjang-panjang. Ya, misalnya kita omongi hal yang perlu diperbaikinya, nggak perlu panjang-panjang. Ya, mungkin kita sebutkan poin-poin pentingnya. Nah, dia sudah mengerti. Kita omongi panjang-panjang, dia malah kesel. Ada anak itu senangnya diomongi panjang gitu, senang denger gitu ya. Kadang-kadang ini anak yang misalnya yang melo kan begitu ya, yang yang sentimental kan gitu ya. Orang yang sentimental kan suka diajak komunikasi panjang kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya kita harus kenal karakter anak-anak kita. Beda-beda itu antara satu anak dengan yang lainnya. Kemudian jangan terfokus pada hal-hal negatif saja. Ya, menghadapi anak, antum jangan fokus pada hal-hal yang negatif. Kadang-kadang hal yang negatif ini kalau perlu diabaikan atau kita tutup ya kasusnya dulu. Lalu ketika kita berhadapan dengan anak ini ya, lalu kita fokus bicara tentang hal-hal positif padanya. Ini juga cara agar dia bisa meninggalkan hal-hal negatif itu. Karena kalau disorot terus sisi-sisi salahnya,
ada kecenderungan orang itu akan mengulangi kesalahan. Kenapa? Karena kesalahannya saja yang terus diekspos, diungkap, dibicarakan. Ya, ada kecenderungan itu. Seperti antum pernah lihat tulisan jangan lihat kiri. Jangan lihat kiri. Antum lihat kemana? Antum lihat kemana? Kalau ada tulisan jangan lihat kiri, lihat kanan. Atau melawan tulisan itu. Dengan apa? Dengan menoleh ke kiri. Jujur aja coba. Antum baca tulisan besar jangan lihat kiri, antum lihat kemana? Hah? Kenapa? Ya itu sebenarnya efek psikologi manusia ya. Kalau antum selalu dibicarakan kesalahannya, ada kecenderungan antum akan mengulangi kesalahan itu. Paham maksudnya? Karena itu yang nempel terus di otak. Sama seperti tulisan itu yang nempel di otak. Maka kanan nggak jadi perhatian. Kenapa? Nggak dibicarakan. Paham maksudnya? Bisa dipahami ini? Iya, karena itu tidak dibicarakan. Kanan nggak dibicarakan, yang dibicarakan di sini kiri. Mengabaikan kata jangan tadi. Karena yang antum lihat kiri, antum lihat kiri. Walaupun sebelumnya ada tulisan jangan. Ini masalah psikologi ya, manusia. Paham maksudnya? Maka ketika menghadapi anak, antum hanya fokus pada hal-hal negatif pada anak. Wah, anak ini masalahnya ini, kurangnya. Ya cenderung dia tidak akan bisa memperbaiki kekurangannya. Dan cenderung dia tidak akan berhenti melakukan kesalahannya. Kenapa? Karena itu terus yang antum bicarakan. Ya. Nah, kadang-kadang ada waktunya kita menghadapi anak itu, kita bicara kepadanya tentang hal-hal positif padanya. Abaikan dulu yang kurang-kurang ini. Ya memang kadang-kadang perlu diperbaiki. Ya mudah-mudahan dengan tahu positifnya ini, dia bisa melupakan sisi-sisi negatifnya itu, meninggalkan bahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berusaha untuk realistis. Artinya apa? Jangan muluk-muluk juga lah. Ya. Kadang-kadang terlalu tinggi ekspektasi kita terhadap anak. Ingin gini, iya banyak keinginan kita, tapi kadang-kadang kita harus realistis ya, bahwa inilah dia rezeki, berbeda-beda. Jangan suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Kenapa gak seperti itu? Ya memang beda rezekinya. Kewajiban kita, tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya juga bukan di tangan kita. Rezeki yang dibawa anak dari perut ibunya berbeda-beda. Ya. Nah, ada orang tua yang ngotot anaknya jadi ustadz, tapi sebenarnya bakatnya, kemampuannya tidak mendukung. Lalu dia kecewa kepada anak itu. Anak kan macam-macam anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Ada yang tidak diberikan kemampuan untuk berbicara, kemampuan verbalnya sangat kurang. Ya kadang-kadang kita nggak bisa muluk-muluk juga kan begitu ya, memaksakan sesuatu pada anak. Contohnya antum ingin anak antum jadi dokter, sementara dia lihat darah aja pingsan. Kira-kira gimana? Itu kan ya artinya apa? Harapan, keinginan orang tua ya kadang-kadang tidak seperti yang terjadi di lapangan pada anaknya. Harapan kita besar pada anak kita. Tapi ada standar yang perlu kita wujudkan, yaitu apa? Anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya dengan kadar kesolehan yang berbeda-beda juga antara satu anak dengan anak yang lain. Mungkin tidak sesoleh anak yang lain, Pak. Tapi minimal ada sesuatu yang cukuplah bagi dirinya. Ya, yang membuat kita bangga juga, kan begitu ya? Enggak sesoleh amat gitu. Salahuddin aja, enggak soleh amat gitu.
Artinya apa? Ya nggak sama derajat level agama seseorang juga, iman seorang kan berbeda-beda juga. Artinya apa? Jangan terlalu muluk-muluk. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Antum bandingkan anak-anak antum yang tinggal di kota besar dengan anak-anak yang tinggal di pedesaan, pedalaman, ya beda lah. Nggak sama. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sama nggak? Nggak sama. Oh, anak di sana ya di pedalaman, pedusunan gitu ya. Tantangannya mungkin nggak sebesar anak-anak kita yang tinggal di kota besar, pergaulannya, ininya, tantangannya, godaannya. Paham maksudnya? Nggak bisa antum samakan dengan anak-anak yang di pedesaan yang mungkin jauh dari hiruk pikuk kota besar, beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah mungkin itu saja ya, hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Baik, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, terkait dengan berita minggu-minggu yang lalu. Ya. Ada seorang ibu yang menganiaya anaknya. Ibu yang menganiaya? Ya, menganiaya anaknya. Ya. Yang pernah kita baca di media itu di wilayah Jawa, kalau nggak salah gitu Ustaz. Ini siapa Jawa. Ini? Kemarin Ustaz, 2 minggu yang lalu. Di mana? Di wilayah Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu. Ya. Yang saya perhatikan, yang saya lihat itu sampai bukan hanya sekedar memukul, bukan hanya sekedar tetapi itu lebih dari itu, sampai menggorok lah. Artinya sampai, karena ada beberapa faktor yang dibaca di dalam media tersebut adalah faktor ekonomi, Nah, terutama faktor ekonomi. Yang kedua juga terkait faktor keluarga yang memang membuat seorang ibu ini mungkin kehilangan akal sehatnya. Nah, ini karena faktor ekonomi, Ustaz. Kalau lagi-lagi, kalau seandainya memang ibaratnya satu keluarga kelas menengah, ekonomi kelas menengah, bisa jadi untuk mendidik anaknya pun lebih leluasa. Nah, kalau seandainya faktor ekonomi mempengaruhi untuk berkelaku kasar sama seorang anak, itu bagaimana Ustaz untuk Iya, perlu saya luruskan di sini ya, ada yang keliru di situ. Itu bukan faktor ekonomi. Jangan ekonomi dikambing hitamkan. Seperti antum mengkambing hitamkan gula. Antum katakan penyakit gula, padahal itu penyakit malas. Apa salahnya gula? Memang antum nggak perlu gula. Antum perlu gula tuh, tapi antum tidak boleh malas, kan begitu ya? Betul nggak? Jadi sudah itu kata-kata penyakit gula, ya gula disebut penyakit gitu ya. Ya, kan kita perlu gula, tapi yang menyebabkan sakit itu malas sebenarnya. Ya, nah tapi gula dikambing hitamkan. Itu penyakit malas, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pasti itu karena kemalasan kita. Malas gerak terutama ya, mager. Ya kan, kalau antum makan gula kemudian gerak olahraga, saya kira nggak kena kan gitu ya. Tapi kalau memang mager, jangankan makan gula, makan yang lainnya kena. Paham? Nggak usahlah gula, yang lainnya antum buah-buahan aja, tapi antum gaya hidupnya mager, malas gerak, kena juga, kena gula juga. Padahal bukan sebab makan gula, tapi kenapa yang dikambing hitamkan gula? Itu benar-benar nggak adil. Maka itu sebutan yang keliru.
Yang tepat penyakit malas, bukan penyakit gula. Setuju? Ya, jadi ada sebutan-sebutan yang kadang-kadang mengelirukan, seperti hari raya hari kemenangan. Seolah-olah inti Ramadan adalah hari Idul Fitrinya. Padahal kan tidak. Core dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. 10 malam terakhir, malam-malam ganjilnya. Karena itu diperkirakan malam Lailatul Qadar. Core-nya itu, tahu core ya? Intinya itu. Tapi yang digembar-gemborkan hari kemenangan Idul Fitrinya. Padahal hari Idul Fitri bagi Nabi biasa-biasa aja. Tapi Lailatul Qadar nggak biasa. Bukankah seperti itu? Ini ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang mengelirukan. Masalah umat, apakah masalah ekonomi? Enggak. Nabi nggak pernah mempermasalahkan ekonomi umat. Bahkan Nabi mempermasalahkan apa? Ekonomi yang berlebih. Yaitu apa? Kekayaan. Mal fakru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Kefakiran mengkhawatirkan, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu kekayaan. Paham nggak itu? Nabi mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Padahal kefakiran itu mengkhawatirkan. Tapi ada yang lebih lagi. Yaitu apa? Antub satolakumud dunia. Dibentangkan dunia ini kepada kamu. Itu yang lebih mengkhawatirkan, menakutkan, mengerikan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kembali lagi tadi pertanyaannya. Ya, itu bukan masalah ekonomi sebenarnya. Ya. Itu bukan masalah ekonomi, itu masalah hati, kejiwaan yang kosong. Orang yang sakit jiwanya bukan hanya orang miskin, tapi orang fakir ya. Orang miskin, orang fakir, tapi orang kaya juga. Ya banyak orang miskin tapi nggak seperti itu, Pak. Masalahnya apa di sini? Masalah hati. Ya, makanan rohani yang sudah kering kerontang gersang. Kemungkinan dia kena penyakit kelainan jiwa juga itu. Ada beberapa penyakit-penyakit jiwa ya, penyakit-penyakit ya rohani lah kita katakan, ya pikiran. Ya orang bilang ini adalah kelainan psikologi. Ya. Ya seperti misalnya baby blues syndrome, ada sindrom-sindrom lah yang menyerang kejiwaan manusia. Salah satunya baby blues syndrome. Tahu baby blues syndrome itu apa? Yaitu kekhawatiran seorang ibu terutama wanita ya, lemah dia. Ya, ataupun ayah, ada juga pelakunya laki-laki. Itu orang tua lah terhadap anaknya, terutama masa depannya. Ya, khawatir berlebihan. Ya, sehingga ada keinginan untuk melenyapkan anaknya ini. Dan itu sering terjadi. Sindrom ini. Ini penyakit rohani ya, dalam pandangan agama, ini penyakit rohani. Ya. Penyakit rohani. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya mungkin karena trauma dan lain sebagainya. Ada sebab-sebabnya penyakit baby blues syndrome ini muncul. Ya, terutama pada wanita yang melahirkan. Ya. Ada dua sisi, cinta sayang yang berlebihan dan rasa takut yang berlebihan. Bersatu muncullah sindrom itu. Maka kalau kita melihat seorang wanita yang baru bersalin melahirkan murung, hati-hati. Kenapa? Enggak normal. Seharusnya dia ceria. Seharusnya dia gembira. Kalau dia murung, hati-hati ini. Jangan-jangan sindrom ini sudah menjalari hatinya, pikirannya. Ya, sehingga muncul ya ibu yang baru melahirkan punya keinginan untuk mencekik bayinya. Itu terjadi, bukan di sini saja, di seluruh seantero dunia itu. Itu penyakit yang menimpa khususnya wanita ya, ibu-ibu yang baru melahirkan. Namanya baby blues syndrome. Ya. Nah, maka kenapa wanita yang melahirkan perlu didampingi? Ya untuk menghiburnya. Ketika dia lihat bayinya, mungkin akan bersatu rasa cinta yang berlebihan dan rasa takut yang berlebihan. Dan dia tidak bisa mengontrol perasaan itu. Dia muncul khawatir, takut, khawatir sesuatu yang disayang ini akan
ya tidak seperti yang dia harapkan, dapat bahaya, sehingga dia cekik bayi itu, dan ini terjadi sampai mati atau ditimpa bantal itu ya, sampai kehabisan napas, padahal bayi itu. Ya kelainan. Ini penyakit, Pak, sindrom. Ya. Nah, ini kembali kepada masalah jiwa. Maka kembali lagi pertanyaannya, kemana suaminya? Jadi ini bukan masalah ekonomi, jangan ekonomi dikambing hitamkan, karena rezeki ya Allah yang beri itu. Kondisi kita miskin, Allah yang beri kita miskin. Kondisi kita kaya, Allah yang beri kita kaya. Allah mengatakan, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang melapangkan dan menyempitkan. Jangan seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Fajr. Ini apa itu? Surat Al-Fajr. Idza akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Amma idza mubtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, ini manusia yang kita katakan yang tidak bisa menerima ya apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi masalah ekonomi, kalau antum permasalahkan statusnya, itu dari siapa? Siapa yang memberikan dia status itu? Siapa? Allah. Allah yang membatasi rezekinya. Apa salah itu orang dibuat miskin sama Allah? Coba jawab. Apa salah Allah membuat miskin seseorang? Coba. Ya supaya kadang-kadang kenapa umat ini terpuruk? Wah karena masalah ekonomi. Enggak, bukan masalah ekonomi. Ekonomi kan yang menaikkan, menurunkan, melapangkan, menyempitkan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain antum permasalahkan itu? Paham? Bukan masalah itu. Ingat itu. Masalahnya adalah kembali kepada manusia itu bagaimana dia memaintenance rohaninya. Berarti ada yang kurang di situ, ada yang salah di situ, ada yang menyimpang di situ. Jauh dari agama, rohani yang gersang, nggak pernah dikasih ilmu, kan begitu ya? Tidak ada yang membimbing dan mendidik, ya kurang mendapatkan nasihat. Ya, ini yang kita katakan faktor-faktor ini kalau secara akumulatif ada pada seseorang, game over dia. Apapun yang Allah berikan kepadanya dari status hidupnya, baik itu kaya ataupun miskin. Banyak orang kaya bunuh diri, Pak. Ada orang kaya berlebihan, dia bunuh semua anggota keluarganya karena dianggap beban, parasit. Ini penyakit-penyakit kejiwaan. Jadi status itu bukan masalah sebenarnya. Paham? Bisa dipahami ini? Nah, jadi itu mungkin dia kena sindrom ya, seperti tadi ya, baby blue syndrome, ketakutan, kekhawatiran berlebihan kepada anak. Dari satu sisi dia sayang, bukan. Kalau wanita ini diinterogasi, saya sayang, dia katakan saya sayang sama anak saya. Pasti akan dia katakan seperti itu. Dia nggak ada maksud untuk ini dan itu, maksudnya baik. Tapi ini kan kita katakan, ya kita kecacatan pada rohaninya, yang membuat setan itu bisa mengaduk-ngaduk pikirannya, jiwanya. Ini enggak lain dan bukan dia jauh dari agama yang benar ya. Bukan, kadang-kadang pelakunya pakai jilbab, Ustadz. Bukan masalah itu. Pakaian bukan kita katakan memberikan gambaran ilmu dan latar belakang pendidikan seseorang. Ya. Ya mungkin dia kosong dari ilmu yang benar. Pendidikan agama yang benar ya, yang benar. Terutama masalah iman kepada takdir. Ini masalah ya berpunca pada iman kepada takdir yang salah, atau memang dia tidak mengerti iman kepada takdir. Terjadilah hal seperti ini. Maka penting pembahasan iman kepada takdir itu. Ya semua rukun iman itu penting, sampai yang keenam sekalipun. Ya. Nah, maka mempelajari rukun iman itu termasuk perkara yang wajib sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Begitu pandangan kita terhadap ya kasus itu ya. Jadi bukan masalah ekonomi sebenarnya. Ya. Tapi karena cacat rohani itu yang jelas. Ya. Nah, demikian. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya, Pak, silakan. Ada? Nggak ada. Iya. Oh, ada itunya. Bismillah. Ustadz, mohon pandangan dan arahan dari Ustadz mengenai pendidikan di usia remaja, setingkat SMP begitu. Dalam hal ini kami di pihak sekolah tentang siswa-siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apakah dibenarkan kita menerapkan hukuman secara fisik, misalnya lari keliling lapangan atau push up atau yang semisal itulah yang apa namanya seperti tadi saya sebutkan gitu, atau bagaimana Ustaz? Mohon arahannya. Jazakallahu khairan. Ya, hukuman fisik itu ada dua, ada yang bersentuhan langsung seperti pukulan ya, ada yang tidak ya, seperti sanksi seperti itu ya. Nah, ya kalau tidak berlebihan nggak jadi masalah. Putar lapangan sekali ya nggak jadi masalah. Tapi putar lapangan 50 kali nanti mati dia. Ini terjadi, Pak. Ya. Jadi kembali kepada tujuan hukuman itu untuk apa? Ya. Dan kalau bisa meminimalisir hukuman seperti itu. Ya, kalau nggak perlu. Ya. Nah, itu terjadi, disuruh push up sampai 50 kali. Ya, karena anak ini takut dia lakukan, akhirnya apa? Sampai rumah pingsan-pingsan. Masuk rumah sakit meninggal, Pak. Ini kejadian. Ya, terjadi itu. Ini kan kerugian yang besar. Anak kita harus kehilangan nyawa, enggak kontan mati di situ enggak. Tapi pulang dia muntah-muntah. Ya karena dia takut, dia paksakan. Nah, itu hukuman yang nggak pakai kira-kira itu ya. Nah, jadi ya kalau bisa jangan hukuman-hukuman yang bisa membahayakan ya. Nah, demikian. Walaupun tidak ada kontak fisik secara langsung. Ya, satu lagi Ustaz Afwan. Jadi tadi itu alhamdulillah sih kami belum menerapkan hal seperti itu. Jadi baru ada saran ya ketika di internal rapat. Kemudian Ustaz mengenai siswa-siswa ya ketika di luar rumah di luar sekolah ketika kembali ke rumah yang notabene kebanyakan di rumah itu mereka diberikan kebebasan dalam memakai smartphone gitu ya, sehingga terkadang aktivitas mereka di media sosial itu ya sangat jauh mencerminkan perilaku mereka ketika di sekolah. Nah, dalam hal ini apakah dibolehkan pihak sekolah menerapkan aturan yang berkaitan dengan kegiatan mereka di luar sekolah seperti itu? Mereka jadi misalnya kedapatan misalnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat di media sosial seperti itu, apakah dari pihak sekolah itu boleh untuk menerapkan aturan yang berkaitan dengan mereka di luar? Ya, itu agak susah ya. Karena itu out of control namanya, di luar kontrol sekolah kan gitu ya. Siapa yang bisa jamin? Nah, yang lebih masuk akal ya, yaitu melibatkan orang tua. Bukan membuat peraturan untuk orang tua, enggak. Antum dianggap konyol nanti. Udah bayar, udah untuk apa disekolahkan kalau masih tapi libatkan mereka, menggugah kesadaran orang tua untuk terlibat dalam mendidik anak, bahwa mereka tulang punggungnya, antum cuma pembantunya, lengan dan kakinya, tulang punggungnya mereka. Harus didudukkan itu dari awal mereka menitipkan anak di sekolah. Itu harus didudukkan dulu. Punya pandangan yang sama antara wali dan pihak sekolah. Jangan berbeda. Nanti tuntut menuntut aja.
sekolah menuntut orang tua kan gitu ya, orang tua menuntut sekolah, ya nggak selesai. Padahal dua-duanya itu pendidik, harusnya kerjasama, kolaborasi. Maka ini perlu, makanya saya katakan acara-acara parenting menghadirkan orang tua dan guru supaya mereka sama-sama terlibat, bahwa mereka itu tim, ya. Nah demikian. Jadi orang tua punya cara masing-masing untuk mengatasi itu. Berbeda-beda kan antara satu anak dengan anak lainnya. Wallahu a'lam. Berbeda-beda enggak? Nah, berbeda. Orang tua pasti tentunya lebih paham terhadap anak ini daripada orang lain. Maka kalau orang tua terlibat di dalam pendidikan akan lebih mudah bagi sekolah, bagi lembaga pendidikan apapun bentuknya. Tapi kalau mereka tidak mau terlibat sama sekali, cukup bayar aja berapapun mahalnya, ini yang jadi buruk. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi ya memang masalah remaja itu masalah yang rumit hari ini. Maka kita nanti setelah buku ini, ya nanti akan kita bahas rekapitulasi ataupun apa namanya ya kesimpulan dari buku ini. Kemudian kita akan beranjak ke buku yang lain, yaitu ada apa dengan remaja, membangun interaksi positif dengan remaja. Itu perlu. Ya, oh anak saya belum remaja Ustadz, ya nanti kan bakal remaja juga kan gitu ya. Nah kan bakal remaja juga kan gitu ya. Dia akan tumbuh, lama-lama besar juga anak itu, tiap hari dikasih makan kan begitu ya. Tiba-tiba nanti remaja, antum udah bingung nanti kan gitu ya. Wah remaja gitu ya. Antum pusing 7 keliling, nanti ujung-ujungnya antum marah-marah aja nanti sama si remaja ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah jadi ya tadi kita sebutkan, kadang-kadang kita itu terlalu ya Pak ya, kita itu terlalu fokus pada kesalahan, kekurangan, kekeliruan anak. Seperti itu ya, yang antum laporkan kan, wah dia gini, itu saja, terfokus ke situ saja. Sehingga kalau bicara sama anak, yang kita bicara kepadanya adalah kesalahan, kekurangan, ini itu, udah. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, antum masih ingat. Jangan lihat kiri, antum lihat mana? Lihat kanan? Enggak, karena nggak ada tulisan kanan di situ. Yang ada tulisan kiri, betul nggak? Terlepas sebelumnya ada kata jangan atau nggak ada, tetap kiri. Gitu. Karena jangan itu bukan inti, intinya kiri. Kiri, jangan, kiri aja. Nggak ada tulisan kanan di situ Pak. Ada tulisan kanan. Makanya antum akan lihat kiri, nggak akan lihat kanan. Betul nggak? Saya sudah tes itu. Dulu perumahan Vida itu sebelum jadi, ada tulisan besar di situ. Antum mungkin tahu lah itu. Perumahan Vida ini di Narogong sana ada tulisan besar, jangan lihat kiri. Kalau dari sini, dari arah Bekasi. Kalau dari arah Cilengsi, jangan lihat kanan. Yang dari kiri ke kanan, ya yang dari apa? Yang dari Bekasi, ngelihat tulisan jangan lihat kiri Pak. Udah berapa supir saya tes. Pak tadi lihat tulisan besar itu, lihat mana? Kiri. Tuh tulisannya jangan lihat kiri. Iya katanya. Demikian juga yang dari Cilengsi kan, jangan lihat kanan. Ya. Supir ya, kan dulu kan masih kesana kemari diantar Pak ya, belum punya kendaraan sendiri. Maklumlah baru pindah dari Medan, masih nomaden kan gitu ya. Numpang-numpang dulu kan gitu ya, numpang di Bekasi, di Ramadan Agensi itu kan gitu ya, numpang di Legenda, numpang di Raffles, masih numpang-numpang lah. Kesana kemari masih antar jemput terus. Jadi setiap supir kadang-kadang lewat situ kalau mau ke Bekasi kan gitu ya. Saya tanya itu supirnya. Tadi lihat tulisan Pak, besar. Di Vida itu, iya. Apa tulisannya? Jangan lihat kanan. Bapak lihat mana? Lihat kanan. Kenapa? Karena nggak ada tulisan kiri di situ. Itu sih efek psikologinya, Pak. Semua supir, Pak, yang dari Bekasi nggak ada yang lihat kanan, semuanya lihat kiri. Yang dari Cilengsi nggak ada yang lihat kiri, semuanya lihat kanan. Paham? Itu juga terjadi pada anak. Kalau kita hanya membicarakan salah, dan salah, yang dia ingat salah,
salah, ya salah terus. Nggak ada benernya itu. Jadi kadang-kadang kita sibukkan dia dengan salah dan kita ingin dia berhenti. Kita ingin supir itu jangan, tapi ternyata lihat jangannya nggak diabaikan itu. Nah demikian juga salah. Bukan dia memperbaiki salahnya, tapi dia mengulangi salahnya. Ya, maka kadang-kadang kita perlu bicara menghadapi anak itu. Kita berhadapan dengan anak, yang kita singgung, kita bicarakan, yang kita expose adalah masalah sisi positifnya. Karena itu intinya. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah itu tadi ya. Nah, afwan terbalik, yang kalau dari Cilengsi jangan lihat kanan. Nah, yang dari apa jangan lihat kiri ya. Betul ya? Iya betul. Kayak gitulah. Aneh itu. Tapi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika sekali lagi ya, ketika kita menghadapi anak, kadang-kadang kita tidak hanya melulu bicarakan salahnya, kelirunya, ininya melanggar gitu. Tapi apa? Sisi yang lain. Ya. Nah, jadi dia tersibukkan juga dengan hal-hal yang mungkin ya sekolah itu kurang menggali talenta bakat anak itu. Hingga dia kadang-kadang jenuh. Ya. Nggak tertantang gitu ya. Anak-anak itu ya kita kasih challenge. Ya sehingga dia bisa menuju ke arah positif itu dan mengurangi lah ya hal-hal negatif yang ada padanya. Ya. Kita cenderung punya pikiran kotor kalau kita kurang kegiatan. Ya. Nggak tahu apa yang dibuat, ya muncullah piktor. Apalagi kita melulu disalah-salahkan terus, ya udahlah piktor aja yang muncul, pikiran kotor. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, sudah pukul 11 itu ya. Betul nggak jam itu? Iya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.